Ini adalah beberapa tips yang dapat kita gunakan ketika kita ingin membangun struktur kelas. Jadi yang pertama, gunakan kelas-kelas hasil analisis dan tambahkan dengan kebutuhan perancangan. Kemudian yang kedua, reuse jika memungkinkan. Jadi jika sudah ada solusi yang ada sebelumnya, kita sebaiknya juga menggunakan solusi tersebut. Kemudian yang ketiga, packaging. Jika ada sekumpulan kelas-kelas yang membentuk suatu kelompok, maka dapat kita kemas dalam suatu package. Ini adalah contoh. Misalkan pada saat proses analisis, kita mendapatkan kelas analisis seperti ini. Kemudian pada sistem ternyata sudah ada kelas yang seperti ini ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, ketika kita merancang atau kelas hasil rancangan, itu apakah kita tetap menggunakan dua kelas ini atau kita langsung menggunakan kelas dari analisis. Jadi apakah hanya satu ini saja atau kita gunakan keduanya. Kita gabungkan keduanya menjadi satu struktur ya. Ini yang menjadi pertanyaan. Jadi kita bisa menggunakan prinsip yang kedua, yaitu reuse ya. Jadi kita mereuse solusi yang sudah ada pada model yang ini. Kita reuse dia. Kemudian kita bisa lihat di sini ada kesamaan ya. Atributnya ada yang sama dan metodenya juga ada yang sama. Jadi karena ada kesamaan tersebut, kita bisa mengolah struktur dari kelas tersebut menjadi bentuk inheritance. Jadi di sini untuk vehicle, dia mereuse atribut dari vehicle UTS, atributnya dia reuse, dan metodenya dia juga mereuse ya. Jadi ini menghasilkan rancangan yang dikatakan lebih baik. Kemudian dalam merancang objek, kita harus perhatikan untuk atributnya. Jadi atribut ini tugasnya adalah untuk mendeskripsikan state dan karakteristik dari objek tersebut, di mana dia akan ditentukan dengan nilai dari atribut tersebut. Atribut harus berupa type, baik itu primitif atau yang bukan primitif atau yang instance dari suatu kelas ya. Pada atribut yang wajib untuk dituliskan itu adalah nama dari atribut dan type dari atribut tersebut. Sedangkan selain itu sifatnya adalah opsional. Kemudian pada bagian operation atau method, operation itu dia memanipulasi atribut atau melakukan beberapa pekerjaan yang lainnya. Skop dari operasi itu adalah pada kelas, sedangkan signature dari operasi itu terdiri dari nama dari operasi tersebut, parameter dari operasi tersebut, dan return type dari return type dari operation tersebut. Jadi ini adalah signature ya, kumpulan dari tiga elemen ini. Nama, parameter, dan return type. Jadi misalkan ada sebuah operasi ya, biasanya dia misalkan Java ya, misalkan string, ini adalah return type-nya ya, string get dalam kurung ID misalnya ya. Jadi string ini adalah return type, get ini adalah nama dari operasinya, dan ID ini adalah parameter.
Sehingga ketiga komponen ini disebut dengan signature atau operation signature. Berikutnya sifat akses atribut dan operasi atau layanan itu ada 3 di sini, private, protected, dan public dengan masing-masing memiliki karakteristik masing-masing ya. Ini tergantung dari bahasa pemrograman yang digunakan. Jadi jika menggunakan bahasa pemrograman yang lain, tentu saja bisa jadi dia memiliki jenis modifier yang berbeda. Berikutnya algoritma operasi. Ini tujuannya adalah untuk implementasi spesifikasi dari setiap operasi. Jadi bisa berupa set, delete, get, dan lain-lain. Ini untuk operasi manipulasi data. Bisa juga operasi komputasi, operasi pengontrolan, maupun operasi-operasi yang lainnya.